Halo semuanya, kembali bertemu bersama saya Pendeta Del Sompotan dalam YouTube Podcast. Kali ini saya akan ngobrol dengan Pendeta Dedi Kurniawan. Kita akan bicarakan mengenai Digital Evangelism 4.0. Pendeta Dedi Kurniawan saat ini melayani di Jakarta dan kita akan segera gabungkan dengan Pendeta Dedi, seorang di dalam pelayanan di dunia digital. Kita akan segera bergabung. Oke, halo, apa kabar, Bro? Siap, Komandan. Gimana? Sehat-sehat di sana? Puji Tuhan, life's good. Life's good ya. Gimana? Istri, anak-anak? Oh, anak baru satu ya? Istri sehat. Baru mau nanti bulan depan awal bulan ya. Minggu pertama nanti. Oh. Kita lagi mau menantikan kelahiran anak pertama. Oh, gitu. Oh, yang di foto itu berarti anak orang itu ya? Anak orang. Biasa pancingan. Oh, begitu ya. Jadi ini Ini foto kami berdua nih. oh, wah, mantap. Oh, berarti ini lagi hamil tua ya, istri ya? Istri hamil muda, suami yang tua. Oh, gitu. Sudah ada ancar-ancar siapa nama anaknya? Belum ada. Kita lagi Belum ya? menanti mujizat Tuhan di tengah-tengah Oh, begitu. situasi yang Oh, nggak ya, kita bersahabat doakan ini lah kan. kalau gitu. Kita doakan. Amin. Thank you. Jadi di jemaat saya itu tahun lalu ada banyak anak muda yang menikah. Puji Lalu Tuhan. karena menikah tahun lalu, maka tahun ini banyak yang melahirkan. Wah. Ini Jadi ini ya. di- Ini aji mumpung ya. iya, di musim Pertambahan keanggotaan ya. pertemuan keanggotaan ya. Cuma masalahnya gini kan, di musim corona seperti ini, Hmm, terus ke rumah sakit kan ada gimana gitu kan. Cuma ya itu. betul. Tapi kita bersyukur, saya bilang sama orang-orang tua mereka, sama anak muda ini, bersyukur kalian nikahnya tahun kemarin. Yes. Iya, Karena dan tahun ini nggak boleh tinggal, menikah. tahun ini tinggal melahirkan kan. Kalau tahun ini Betul. mau menikah nggak boleh sekarang kan. Bukan nggak boleh, tapi dibatasi lah ya. Dibatasi. Nah, Makanya jadi mungkin dari tayangan ini, Komandan, kita bisa himbau teman-teman orang muda yang belum menikahlah cepat-cepat. Karena selesaiin kita dulu tidak musim tahu coronanya. apa yang akan terjadi di hadapan kita nanti loh. Betul. Jadi ada kemarin minggu lalu baru Mhm. melahirkan. Ya. Terus saya bercanda, saya bilang, nanti kalau anaknya lahir, kasih tahu saya. Kalau perlu nama, saya mau kasih nama. Oh, akhirnya ditanggapi serius dan memang mungkin dari keluarga juga itu orang tuanya bilang satu nama pendeta, biar pendeta yang kasih nama salah satu namanya. Tapi saya sebenarnya saya bercanda aja. Tapi memang dasarnya dari sana juga memang mau minta ke saya untuk kasih nama. Lalu saya bercanda kasih nama. Sebenarnya ini namanya ini saya kasih nama ada beberapa pilihan sih. Tapi dalam bahasa Ibrani dan dalam bahasa Yunani. Oh, that's cool. Ya, jadi bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Ibrani kan bahasa aslinya perjanjian lama. Yunani bahasa aslinya perjanjian baru. Nah, tahu nggak kata yang saya kasih nama ini? Apa itu? Sesuai musim kelahiran sekarang kan. Karena ini kan lagi musim corona, ya kan? Nah, cuman kalau corona kan orang sudah, aduh, penyakit nih ya. Tapi kan sebenarnya corona itu asal katanya itu kan bagus. Corona itu kan bahasa Latin untuk mahkota. Yes. Nah, mahkota ini dalam bahasa Inggrisnya kan crown. Crown. Nah, di dalam bahasa Alkitab, bahasa aslinya juga ada kan, Yunani sama di Alkitab ada juga tulisan mahkota kan. Jadi saya kasih beberapa nama dari Yunani dan Ibrani tentang mahkota, yang artinya mahkota kalau dalam bahasa Indonesia. Dan mereka pilih salah satunya, yaitu dalam bahasa Ibrani Atara. I see. Jadi dia That's Atara. cool. Terima kasih sudah Bro, memberikan saya insight. Bagaimana program ininya? Maksudnya, terima kasih sudah memberikan insight. Jadi aku tulis ini. Oh gitu. Yang tadi dikasih tahu. Oh gitu ya. Sorry, tadi nanya apa? Program? Bagaimana program Facebook-nya? Luar biasa itu program Oh itu. iya. Aduh, sebetulnya itu adalah program apa ya?
eh, menjawab beberapa keresahan murid-murid yang Oh, banyak sekali oke. bertanya bagaimana Heeh. supaya saya bisa baca Alkitab gitu. Oke, kita buat program itu dan kebetulan Gayung bersambut. Ada Oh, teman Hope Channel, si heeh. Stephen Monday, kan Iya. teman kita kuliah dulu. Dia kebetulan dia Oh, jadi heeh. bekerja aktif di situ dan Gayung Iya. bersambut ya kita buat project itu. Tapi ya karena Hmm. situasi kayak gini, jadi kita berhenti siaran. Jadi kalau nanti nonton di Hope Channel hari Sabat Hmm. itu tayangan yang diulang-ulang lagi. Saya tertarik sama Facebook ini karena tipikal atau tipe pengambilan videonya, khususnya latarnya itu ada di ruang produksi ya. Yes. Iya, dan itu seperti layaknya di TV-TV ya, TV-TV ya kayak Metro, TV One, mereka kan punya juga eh, pengambilan gambar dengan Iya. latar seperti itu. Jadi Iya. saya lihat wah ini idenya bagus ini, idenya benar-benar bagus ya. Jadi orang Itu eh, tertarik. itu ide produksi dari Hope Channel. Kita hanya apa ya? Ikuti kita aja lah. Iya, bagus, bagus, bagus sekali. Oh, jadi itu latar belakangnya karena ini ya, murid-murid ya. Jadi menjangkaunya ke anak muda ya. Yes, yes. Makanya kalau Menjangkau lihat pakaian waktu live di situ pun, sorry bukan live, maksudnya taping video itu typing ya. pakaiannya non formal, non formal. Walaupun banyak lah ya yang Iya, nyinyir ya, masa pendeta tampilannya kayak gitu kayak gini nih. Well, that's the way how ya to itu kan reach young people. ya itu salah satu metode untuk menjangkau bagian penonton daripada Hope Channel yang untuk kalangan anak-anak muda kan. Ya, ya, Seperti ya. itu kan. Iya. Bagaimana Bro melihat sekarang banyak teman-teman pendeta yang sekarang ini Mhm, aktif di media sosial, gunakan mhm. beberapa platform untuk rekam khotbahnya, untuk live streaming khotbahnya, untuk macam-macam lah ya. Jadi semakin banyak sekarang evangelism lewat digital ya, atau digital evangelism di 4.0 sekarang ini ya. Ini sebenarnya kabar baik ya bagi kita, tapi ini dilatar belakangi dengan adanya corona. Karena nggak bisa gereja, nggak bisa ibadah bersama, jadi semua rame-rame sekarang masuk ke digital. Gitu. Kenapa nggak Aha. dari dulu gitu loh? Kalau sudah dari dulu kan kita sudah penuhi dunia maya itu dengan istilahnya Mhm. konten-konten rohani ya. Bagaimana Bro melihat ini fenomena Kalau seperti ini? mau meminjam ya satu kalimat si Laura di salah satu lagunya, this is what we call blessing in disguise. Iya, Ya kan? Ketika betul semua betul. orang nggak tahu bikin apa lagi, they run to Bible. Mereka semua Iya, lari ke Alkitab, baca Alkitab, menyelidiki apa yang terjadi sama dunia ya, apa yang terjadi betul. sama zaman ini, kenapa begini ya. Well, akhirnya mereka mulai mengerti bahwa Alkitab mulai menjelaskan sejarah dunia dan nubuatan-nubuatan dalam Alkitab mulai dipenuhi satu persatu. Akhirnya mereka aware dengan hidup mereka sendiri bahwa, well, apa yang harus saya lakukan kalau begitu. Dan Oh, bagusnya adalah teman-teman pendeta kita mengambil kesempatan yang istimewa ini dengan memenuhi rasa keingintahuan betul banyak betul. orang sehubungan dengan zaman ini. Jadi kita harus Iya, puji Tuhan dengan hal ini. Walaupun tadi betul. komandan bilang kenapa nggak dari dulu? Well, ya kita nggak tahu ya kenapa nggak dari dulu ya. Kita juga nggak dari dulu kenapa kita buat itu Facebook sehingga kalau mungkin dari dulu sampai sekarang mungkin sudah ratusan episode mungkin kita buat. Episode. Tapi ya kita nggak mau menyesal atas apa yang dulu kita nggak lakukan. Tapi paling tidak ketika panggilan itu datang, saya nggak boleh tolak panggilan untuk mengabarkan. Betul, iya. Jadi sekarang ini kan kita hidup di zaman yang betul-betul mudah segala sesuatu. Ya kalau Yes. dulu kan untuk apa ya merekam sesuatu atau apa ya kita butuh alat-alat yang agak berat ya. Tapi sekarang dengan hanya modal handphone saja kita bisa live streaming, bisa menjangkau seluruh orang dan bisa wah macam-macam ya terbuka lebar lah ya kesempatan sekarang Ya, ini ya. saya setuju. Sampai Eh, sekarang ini karena semakin banyaknya pilihan, makin bingung orang-orang ini mau lihat yang mana nih. setuju, setuju. Kita ini Seperti kayak apa ya? Kayak kita tinggal di apartemen ini.
Di bawah apartemen ini banyak sekali orang-orang jualan makanan. Oke? Kita pengen makan, tapi kita nggak tahu mau makan apa. Jadi kalau turun ke bawah, pilihannya jadi makin kacau. Jadi malah kita nggak tahu mau makan apa lagi. Karena di bawah makin banyak. Itu mungkin salah satu challenge ya. Salah satu challenge di mana para penonton begitu buka, contoh nih, misalnya YouTube misalnya. Karena saking banyaknya konten-konten rohani itu, mungkin mereka juga bingung. Aduh, mau makan yang mana? Mau lihat yang mana ini ya? Bingung semua. Betul, itu challenge-nya. Masuk itu ilustrasi itu, masuk. Jadi, inilah, mungkin yang pertama, Bro kasih dulu tips untuk teman-teman pendeta kita yang mungkin masih pemula, yang baru mau terjun, ya kan anak semua yang sudah terjun kan. Mungkin tips sederhananya bagaimana ketika harus merekam khotbah, ketika harus menyampaikan sesuatu, karena sekarang ini kan zaman untuk menulis lalu dikirim kayaknya sudah agak ketinggalan. Atau kita bikin foto terus tulis-tulisan sudah agak ketinggalan. Sekarang kan zamannya live streaming ya. Zamannya kita lihat video, dengar lalu lihat video orang berbicara. Mungkin ada tips sederhana lah untuk teman-teman yang mungkin baru untuk memulai ya, seperti itu. Well, Pastor Del. Sebetulnya Pastor Del salah bertanya. Iya, sebagai seorang yang sudah mengasuh salah satu rubrik di Hope Channel ini pasti ada ininya lah, ada metodenya lah. You're asking the wrong people. The wrong person. I'm not that person. Saya hanya memanfaatkan apa yang saya bisa katakan, apa yang Tuhan siapkan di hadapan saya ketika saya mau rindu terlibat. Jadi yang pertama adalah kita harus mau terlibat dulu. Kalau tidak mau terlibat, ya nggak akan ini. Kan ada itu, where there is a will, there is a way kan. Di mana ada kemauan pasti ada jalan. Jadi apa yang pengalaman saya aja lah ya. Karena kalau dibandingkan dengan yang lainnya, kalau dibandingkan yang lainnya lebih luar biasa. Makanya kemarin waktu Pastor Del tanya ke saya bilang, serius mau bahas ini sama saya? Karena Pastor Del bisa cari orang yang jauh lebih luar biasa yang punya. Saya nggak punya channel YouTube Pastor Del, by the way. Satu pun nggak punya, video apa nggak ada di situ. Tapi saya buka YouTube, gitu. Jadi apa yang saya lakukan adalah saya menikmati fokus kepada apa yang bisa saya lakukan. Misalnya ketika Hope Channel meminta saya melakukan hal ini, saya akan tekuni satu hal itu. Jadi saya akan lebih fokus di hal itu. Ketimbang saya akan lakukan juga hal yang, maka akhirnya nanti adalah saya hanya punya 2 tangan. Sementara mungkin saya punya 5 proyek. Bagaimana mungkin 2 tangan saya bisa menyelesaikan 5 proyek itu? Alangkah lebih baiknya lagi ketika saya fokus kepada satu proyek, saya gunakan 2 tangan saya ini untuk menyelesaikan proyek satu itu, sehingga itu berjalan mulus sampai dengan berakhir dengan baik. Luar biasa ini. Saya kemudian kalau ini ya. Kemudian kalau soal banyak filosofi. Enggak. Kemudian kalau soal taping video dan lain sebagainya, saya harus akui kelemahan-kelemahan saya yang dibandingkan dengan pendeta-pendeta yang lain yang sangat luar biasa. Kenapa? Laptop saya biasa-biasa, memorinya kecil semua. Handphone saya handphone jadul, kalau saya sebutin mereknya nanti ketawa lagi. Yang penting buat saya bisa video call, that's enough for me. Bisa say hi, sudah cukup buat saya. Nah, apa yang saya lakukan kemudian adalah saya harus tahu dulu kapasitas saya dan keterbatasan saya. Tentang diri saya sendiri dong. Diri saya sendiri. Kalau saya hanya tahu 10, saya nggak boleh coba-coba untuk kasih tahu yang 11, 12 yang saya nggak tahu. Kemudian yang berikutnya adalah saya harus tahu tools apa yang saya punya. Sehingga tools yang saya punya nanti bisa menopang materi 1-10 yang saya akan membawakan. Kemudian yang berikutnya adalah saya harus tahu target market saya siapa. Ya, kalau saya di jemaat, target market saya otomatis adalah anggota jemaat. Nah, sekarang di jemaat mana, Bro? Melayani. Sekarang saya associate di Jemaat Menteng Jakarta. Menteng. Ya, karena kebetulan juga ada sekolah di sana, Pastor Del juga tahu saya ngajar lama
di beberapa sekolah Advent. Jadi Iya, betul. otomatis target market saya ya dua, satu jemaat, satu ya anak-anak sekolah. Maka Anak tadi sekolah. kembali hal yang pertama tadi, ketika saya tahu kapasitas saya dan kapasitas tool saya, maka saya akan sesuaikan itu dengan target market saya. Supaya tidak terlalu berlebihan, juga tidak terlalu sederhana bagi mereka untuk mengerti pesan yang saya sampaikan. Saya Karena ingin dalami terkadang, yang tadi, Bro. sorry. Oh, gimana, Gimana? gimana? Lanjut, lanjut. Oke, karena terkadang sesuatu hal yang sederhana itu jauh lebih baik daripada hal yang terlalu wow. Betul, Karena betul. people looking the content. Yes. Saya mau dalami yang tadi. Jadi bro tadi kasih ilustrasi kan. Bro tinggal di apartemen. Di bawah banyak makanan. Iya kan? Yes. Kalau mau ke bawah, makin bingung nanti pilihan makanan apa yang mau dimakan. Nah sekarang ini itu ilustrasi yang tepat untuk dunia digital. Terutama untuk di gereja kita lah istilahnya ya. Ya. Jadi banyak sekali kan orang bikin video sekarang. Banyak sekali renungannya, banyak sekali khotbahnya, banyak sekali aplikasinya ya. Nah, sekarang saya mau tanya atau sharing lah tepatnya ya. Bagaimana supaya makanan kita ini yang dipilih orang? Eh, Oke, kalau itu mungkin tanya ke manajer marketing itu cocok ya. Eh, kita sekolah pendeta, jadi kita nggak diajarin teknik mencari ini. Tapi paling tidak teknik-teknik memenangkan jiwa mungkin bisa diterapkan kali Iya, ya. memenangkan jiwa, betul. Jadi kan Tapi dari yang ditampilkan orang lebih pilih ini daripada ini kan begitu. yes, yes. Kita nggak bisa memungkiri Pak Sordel bahwa people love junk food. Ya, Walaupun banyak yang junk, suka healthy food, banyak loh ya hmm, yang suka healthy food. Tapi tidak sebanyak orang yang suka junk food. junk food. Ya. Ya kan? Artinya, Jadi artinya begini, healthy food itu kalau dikemas seolah-olah seperti junk food, saat orang itu memakan hal itu dan mereka sadar bahwa gila yang ternyata yang gua makan nih healthy food ya, ya kan? kalau saya bisa Kenapa? terjemahkan, mungkin ini Ya, 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 eh, judulnya ya, judul dari video atau gambar itu harus dikemas sedemikian rupa sehingga orang tertarik untuk klik itu, ya kan? ya. Karena Kalau walaupun, saya sih melihat banyak hal ya Pak Sordel ya, bukan hanya ya, sekedar judul ya. Karena hmm, banyak judul yang membuat orang tertarik, tapi begitu orang klik dan menonton kontennya, iya, baru 10 detik saja orang udah nggak mau nonton, kayak apaan sih betul, ini? iya, itu namanya clickbait. Ya, 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 ya. Tapi ini ya, sebelum kita mungkin lebih jauh ya, saya nggak tahu sampai berapa lama Iya, ini ya. Nanti kurang ingetin lebih aja. 60 menit. Mungkin kita sudah setengah jalan ini. Setengah jalan. Oh, puji Tuhan. Kalau gitu, semua Hmm. habis. Udah mau selesai. Eh, Ini nggak terasa, kalau 4.0 ngobrol ini, begini nggak terasa. nggak terasa ya? Oke. Betul. 4.0 ini kan dimulai Iya, dari sebuah konsep yang tidak biblikal loh. iya, Karena ini revolusi industri. Artinya betul, semua orang bersaing untuk service, give the best service. betul, betul. Waktu 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 apa namanya ini orang-orang di Jerman mereka datang di Hannover Trade Fair 2011. Hmm, Ini kan awal kenapa 4.0 ini muncul ya. muncul. Mereka berpikir bahwa well, dunia yang kita tinggali ini harusnya dunia yang lebih cepat daripada dunia yang sekarang kita tinggali gitu. Artinya kalau sekarang kita mau melakukan sesuatu dengan keterbatasan waktu sekian, kalau bisa lebih cepat daripada yang kita lakukan sekarang. Nah, Hmm, 2015 di World Economic Forum ada hmm, seorang hmm. wanita namanya Angela Merkel. Dia menggagas 4.0 dan pemerintah Jerman Kanselir ini Jerman setuju. ya. Yes, Hmm, pemerintah Jerman setuju. Banyak dana dikeluarkan dan dilibatkan semua tenaga-tenaga ahli supaya industri benar-benar geliatnya luar biasa dan semua orang dipacu. Dan Amerika nggak mau kalah. Kita tahu Amerika kan? hmm, Maka mereka buat sistem organisasi namanya
SMLC, Smart Manufacturing Leadership Coalition. Nah, ini melibatkan banyak sekali organisasi-organisasi karena ini nirlaba ini, nggak ada keuntungan, nggak ada. Jadi sifatnya menggait semua produsen, pemasok, perusahaan-perusahaan teknologi, termasuk lembaga-lembaga pendidikan untuk memberikan best service. Tapi ini ditunjang dengan dua hal. Yang pertama, IoT, Internet of Things. Apa itu? Artinya segala sesuatu harus ditunjang dengan internet. Iya, betul. Kalau kita nggak punya ini, kita nggak akan pernah bisa memberikan servis yang paling cepat. Nah, yang kedua, selain IoT adalah Big Data. Oke. Walaupun kita punya internet, tapi kita tidak punya kapasitas untuk menyimpan data-data, di mana kita bisa mengevaluasi, oke? Terus apa yang perlu kita perhatikan lagi dengan produksi-produksi kita, itu akan percuma. Dan hebatnya sekarang, rekaman ini, kita berdua ngobrol ini, rekaman ini tidak harus disimpan di handphone kita, tapi bisa disimpan di awan misalnya, cloud. Iya, cloud. Bisa mikir nggak? Bisa mikir nggak? Menyimpan sesuatu di tempat yang tidak kelihatan. Orang dunia berpikir secepat itu. Tapi kita, orang-orang rohani, pikirannya lambat banget. Itu yang membuat saya juga kadang-kadang, aduh, kenapa gue lambat banget ya? Padahal nih ya, pekabaran 3 malaikat, pekabaran malaikat pertama, 2, ketiga, pekabaran itu harus dikabarkan dengan cara terbang tuh malaikat. Nah, kalau di Alkitab dibilang malaikat itu terbang, terus saya cuma jalan, mau selesai kapan ini pekabaran? Pantas kalau kita bilang, Yesus lama datang. Kenapa? Karena the way we proclaim this message, we just walk. Kita nggak pernah terbang. Gitu maksudnya. Jadi 4.0 ini, 4.0 ini sebetulnya adalah konsep yang, ini ya, maksudnya seperti apa yang Alkitab harusnya katakan, bahwa semua pekabaran harus cepat. Matius 24 ayat 14, dan Injil pekabarannya akan disampaikan ke seluruh dunia, sesudah itu baru tiba kesudahannya kan. Dan kita punya istilahnya sekarang kita punya akses highway untuk menyampaikan Injil itu, yaitu lewat digital, lewat internet ya. Cuman ya sebelum corona ini mungkin banyak yang belum memanfaatkan ini, tapi puji Tuhan dengan adanya corona ini lebih banyak yang menggunakan jalur ini ya. Betul, saya setuju Pastor Deo. Makanya tadi pertanyaan yang berikutnya yang belum saya jawab adalah bagaimana akhirnya kemudian kita bisa memastikan makanan kita dimakan sama mereka kan? Betul ya. Ini kan dia. Ya, satu, saya kan gembala di jemaat. Di jemaat kami ada 2 gembala. Gembala senior, saya gembala juniornya. Jadi kami harus bijaksana ya. Kami harus ngobrol apa yang perlu kami buat. Jadi kami harus bikin action plan. Jadi sebetulnya pertanyaan 4.0 ini 4.0 itu udah ada di hadapan kita loh. Oke, sekarang ready atau tidak? Sebetulnya pertanyaan ready or not ini pertanyaan yang, kita mau bilang kata ini salah sebetulnya. Nggak boleh kita bilang lah ya. Yang kita bilang bodoh lah, pertanyaan itu bodoh lah. Kenapa? Karena 4.0 has been started. Ini sudah dimulai. Jadi kalau kita masih mau tanya lagi, nah itu nggak boleh. Jadi mulai dari sekarang punya action plan. Apa yang harus dibuat? Karena kita gembala, kita punya otoritas penuh terhadap jemaat yang kita gembalakan. Mau nggak mau, jemaat akan menerima dan buka mulut kalau gembala suapin. Iya. Oke, jadi yang kami lakukan adalah kami membuat renungan pagi, tapi bentuknya beda dengan seperti yang biasa dilakukan. Kalau bagaimana? Orang rekam kan pakai YouTube tuh. Banyak orang juga akhirnya rekam pakai audio kan? Iya. Jadi kita melakukan apa yang populer orang lakukan, tapi mungkin kemasannya kita kemas dengan cara yang lebih menarik ya, bahasanya, kemudian konten yang kita bahas di dalamnya. Jadi orang pun ketika orang mendengarkannya, ini bukan hanya sekedar renungan pagi, tapi ini benar-benar kebutuhan mereka. Kenapa? Karena kita gembalanya, kita tahu apa yang mereka butuhkan. Oke. Jadi contohnya nih. Buku renungan pagi yang kita baca, itu tetap dibaca sama anggota-anggota jemaat. Tapi bagaimana caranya supaya jemaat nggak muntah waktu kita suapin dengan renungan pagi versi kita sendiri? Kalau begitu, siapkanlah renungan pagi yang ringan,
Tadi kayak saya bilang tadi junk food, tapi bukan junk food itu sebetulnya. Itu adalah healthy food. Iya, Jadi iya. waktu mereka kunyah, mereka bisa telan dan mereka bisa makan dan nikmati makanan itu. Oke? Jadi kami bikin audio juga, namanya Pendeta Menyapa. Oh, luar biasa. Oke? Jadi kalau biasanya eh, renungan pagi begini. Kalau ini enggak, ini Pendeta Menyapa. Jadi kita sapa dengan mereka. Halo, Shalom, apa kabar pagi hari ini? Baru kami mulaikan dengan cerita seperti apa yang kami alami. Jadi Oh, seolah-olah kami tinggal dan diam bersama-sama dengan mereka, walaupun kita hmm, berjauhan. betul, Walaupun betul, kita betul. berjauhan. Gitu. Kemudian yang berikutnya adalah, ya kan ini penginjilan. Penginjilan bukan hanya sekedar memenangkan jiwa masuk ke dalam, tapi Betul, bagaimana kita care sama mereka, kita nurture mereka di dalam, itu juga bagian dari penginjilan. Jadi betul, pastikan betul. anggota anggota jemaat juga dipelihara di dalam telepon, video call, dan satu proyek yang saya dan istri saya sementara akan lakukan adalah Oh iya, kita by mau the way, rekam ini ada video. yang Ya 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 menonton ya. kita, Tante Nova di Singapura ya, kalau nggak salah ya. Oke, Oh gitu. Halo Tante Nova, lanjut. shalom. Iya, shalom, lanjut. Oke. Jadi eh, kita kita buat rekaman video Hmm, saya dengan istri saya. Misalnya saya mau melawat Pendeta Del. ah, Saya akan rekam nanti di video itu dengan istri saya. Halo keluarga Pendeta Del, apa kabar Pak Pendeta? Halo Ibu Pendeta. Halo adik-adik. Seolah-olah kita lagi ngobrol intens, ngobrol. bercakap-cakap, seperti ngobrol. Tapi itu adalah rekaman dan situ kita mulai Oh, memberikan renungan kepada mereka. Jadi kalau kita tidak bisa visitasi secara langsung karena dibatasi dengan keterbatasan corona ini, kita iya, bisa visitasi ke rumah mereka dengan cara ya mungkin nggak video call mungkin kan, karena mungkin kalau video call terbatas nanti mati-mati sinyalnya. Tapi kalau video betul, dikompres bentuk yang kecil, mungkin hanya berapa mega mereka download. Mereka bisa betul. menikmati muka pendetanya udah makin gemuk karena corona kan, dan makin makin apa ya, makin intim hubungannya. Iya, ah, Itu dia. Itu yang bisa betul, betul. dilakukan. Wah, bagus sekali Sorry nih, ya. bagus sekali. Ini ini Jadi ini terlalu simpel sebetulnya betul, dibandingkan dengan simpel teman-teman sekali. lain yang punya banyak cara gitu. Betul. Ini jadi kita rekam saja ya, rekam sendiri video, kita sapa Iya, anggota kita, mungkin kita bagi satu ayat, dan kita berdoa, iya, lalu video itu kita iya. kirim ke mereka. Betul. Luar Dan biasa. jangan lupa sebutkan setiap nama-nama anggota keluarga mereka di Iya, situ. betul. Betul. Dan inilah yang perlu ya, yang diperlukan. Dan saya harus Betul, akui ya. memang pendeta-pendeta yang matang di generasi sekarang ini atau muncul di generasi sekarang ini, pendeta-pendeta muda, mereka lebih akrab dengan teknologi dan Hmm. bisa lebih mudah mingle dan bisa kemudian mengeluarkan satu ide-ide yang brilian ya untuk Oh, diaplikasikan di oh. dalam pelayanan ya. Tapi relatif Karena juga, Pastor Del. relatif juga, oke. Relatif juga. Ada juga yang Relatif tidak juga. menaruh minat di sana ya. Pasti ada. Mungkin kenapa menaruh minat karena satu ya lagi rame kan. Iya, I'm just following gitu. Ke iya, sana. iya. Di Menteng berapa banyak anggota yang dilayani? Sorry, Pastor Del, tadi agak Berapa nge-lag. banyak anggota yang dilayani di Menteng? Oh banyak. Kalau anggota aktif hampir 200 ya. Setiap Oh, sabat itu banyak 200 sekali. orang Gereja ada. besar ya. Ya. Iya Gereja besar. besar ya. Gereja besar ya. Oke, bro. Waktu saya di Ungklap, saya Ya. pernah satu kelas dengan eh, bukan satu kelas. Saya pernah diajar oleh Papa. Oh ya 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 ya. Iya. Jadi waktu itu kita ambil kelas Islamologi. Kalau nggak salah di summer ya. Lalu yang Betul. mengajar Papa yang mengajar waktu itu ya. Mungkin Dan bukan saya mengajar melihat, kali, sharing. ya, oh mengajar, mengajar. Menyampaikan materi ya, karena kan Papa punya backgroundnya yang cukup lengkap ya. Ya, Eh, dan saya lihat bahwa Papa punya apa namanya ya, smartnya itu turun ke bro ya. Kemudian begitu ya. Papa juga punya kerendahan hati itu menurun juga ke bro. Jadi saya Nggak, lihat sebetulnya luar sebetulnya ini biasa. hanya karena di depan kamera,
dan direkam ini Pak Ini Sardel. Jadi ini dari hati saya yang paling dalam ya. Cuma saya mau tanya ini, dari asalnya itu dari Jawa mana sebenarnya? Kan sekarang ini saya kerjanya tugasnya di Jawa Timur kan. ini Papa kalau itu saya sambil asalnya minum nggak apa-apa ya? boleh, boleh. Iya. Asalnya dari Ibu, mana? Ibu Cepu. Oh, Cepu ya. Ya, Kalau Papa, Ibu, pernah ke Blora nggak? saya pernah tugas di Ngawi. Oke. Ngawi itu tinggal mungkin 30 menit, 45 menit menuju ke Cepu. Cepu Blora lah gitu. Jadi gereja Advent Blora itu di Ah, sampingnya ada gang. Itu ada gang di sampingnya. hmm, Masuk ke dalam gang sekitar 200 meter, boleh tanya di situ Mbah Guru Sari. Itu mbah saya. itu Mbak dari sebelah ibu Mbah atau dari ibu. ibu? Yes. Ibu di Mereka mana semua sekarang? Ibu? Muslim. Mereka semua Oh, ibu. Muslim. Oh iya, Ibu, Muslim. ibu di Manado. Oh, Ibu masih di mana sekarang ibu? ibu kepala sekolah di SD Advent Tanggari. Oh ya. Oh, di SD Advent Tanggari. Ya, Mama saya pernah kepala sekolah juga ya. di sana. Oh Iya, puji Tuhan. beberapa tahun yang lalu lah ya. Kalau Papa, asli mana? Bapak Banyuwangi. Oh, Banyuwangi. Ya, 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 Banyuwangi. Banyuwangi sekarang bagus sekali. Oh ya, kemarin saya ngobrol dengan pendeta di Banyuwangi. Oh ya ya Pendeta ya. muda juga, namanya Pendeta Endi Kalwela, pendeta muda. Ya. Tapi dia penempatannya di Muncar. Jadi ada satu kecamatan di daerah di Muncar di Banyuwangi itu namanya Muncar. Dia juga sangat Hai. energik, ya sangat juga berminat sekali di digital evangelism ini. Puji Bro, masih Tuhan. ada lagi yang perlu disampaikan, di sharing kira-kira? Ya, paling tidak ketika kita mau melakukan yang terbaik untuk misi penginjilan ini, Pastor Del, kita Ya, harus ingat dulu ya. Harus ingat dulu lingkaran, istilahnya ring satu dulu. ring satu. Oh, luar biasa. Ring satu dulu, family dulu dong. Oke, family dulu. Ya, Apakah keluarga saya terlibat juga atau tidak? Gitu. betul, betul. Dan yang paling penting adalah apakah pekabaran itu juga berguna untuk keluarga saya. Oke, betul. So, in order to save the others, you need to Iya, save first your our family. family. First, our family. Ya, Kemudian yang kedua, jangan terlalu berpikir jauh-jauh di luar Samaria. Yerusalem dulu, di gereja dulu, ya. jemaat. Betul, betul. Jemaat dulu. Jemaat dulu, Betul. penuhi dulu kebutuhan jemaat. Betul. Lupakan soal go public, go internasional. Lupakan dulu semua hal itu. Lupakan dulu soal berapa royalti akan saya dapat nanti berapa ya, Iya, gimana? betul. Viewer saya berapa, subscriber saya Iya, berapa. Lupakan iya. dulu soal itu. Karena Jangan bukan itu berfokus tujuan di kita. situ. Ya, betul. Yes, yes. Kalaupun itu tidak ada ya kita puji syukur. Tapi kalau ada Iya, itu bertobat. iya, Bertobat. betul, betul. Kenapa? Karena sebagai pendeta, tugas utama kita adalah mengembalakan domba-domba kita. Betul, Gitu. ya. Setelah kita sudah melakukan hal yang baik, maka domba-domba kita yang akan justru membagikan apa yang mereka dapat dan kabarkan kepada domba-domba yang lain. Dan percayalah, itu dilakukan oleh anggota-anggota jemaat kami. Ketika audio-audio renungan pagi yang ringan itu juga dikonsumsi oleh teman-teman sekerja mereka. Karena tidak ada unsur-unsur yang istilahnya apa ya, ya menyudutkan satu golongan agama atau apa. Sehingga semua orang menikmati. Padahal doktrin gereja, sejarah penulisan Alkitab, semuanya terkembang di setiap renungan pagi yang kita sampaikan. Luar biasa ya. Jadi itu renungan paginya direkam setiap hari ya, lalu di-share ke anggota Yes, ya. direkam setiap hari dan di-share setiap pagi. Jadi istilahnya pas mereka bangun pagi, suara pertama yang harus mereka dengar adalah gembala mereka. Oh, luar biasa ya. Dan itu sudah dilakukan lama ya, jauh sebelum corona ini. Oh, kalau itu dilakukan pas corona. Oh, pas corona sekarang ya. Oh, luar biasa, Kenapa? terobosan yang bagus. Kenapa kita lakukan pas corona? Karena sebelum corona kita rutin untuk melawat ke rumah-rumah anggota Melawat, sampai iya. Betul. sampai tengah-tengah malam. Jadi kita karena lebih enak ya kalau datang ke rumah ya. Iya. Tapi sekarang Pastor Del social pasti distancing lebih nggak ngerti. bisa.
Yes. Nah, itu sebabnya kita buat pendeta menyapa itu audio. Pendeta menyapa ya. Iya. Oke. Karena Bro, lebih mudah kan, lebih ringan kan? iya. Betul, lebih ringan ya. Oke, bro. Terima kasih banyak waktunya. Banyak sekali filosofi yang boleh kita terima. Saya Aduh, dengar. Dan ini banyak juga ide-ide yang boleh kita juga terapkan di jemaat kita. Dan pokoknya banyak hal baru lah yang kita dapat dari obrolan yang mungkin singkat ini. Tapi ada banyak hal yang bro sudah sampaikan dan itu betul-betul bisa membuka wawasan ya. Dan amin. siapapun yang Amin. mendengarkan ataupun menyaksikan YouTube podcast ini bisa terhubung juga dengan Pendeta Dedi Kurniawan yang saat ini melayani di Jemaat Menteng di Conference DKI Jakarta. Bro Oh sekali ya, lagi terima kasih. sorry, Ada lagi? Pastor Del. Satu, Sorry, oke. lupa saya. Sorry, lupa sekali. Oh, eh Kalau saya nggak sampaikan ini, nanti mereka marah soalnya. oke, siap. Eh, Teman-teman alumni Unclub, Oke, mungkin nanti kita akan teman-teman. undang, mungkin nanti akan kita undang juga Pastor Del, cuma belum waktunya gitu. Tunggu Oke, boleh, boleh. tunggu kasus berat dulu baru kita undang. Ah. Jadi namanya Forum Power Rangers awalnya. Jadi ini Oh, adalah luar biasa. Rangers muda Wah, alumni hebat, Unclub hebat. yang tersebar. Kebetulan di DKI dulu nih pertama. Oh, Karena ada saya, Chris Pasuhuk, iya. Eski Wauran. Ah, Ingat Eski Wauran kan? iya. Jadi kami buat sesi dialog, pelajaran sekolah Hmm. sahabat, Oh. doktrin gereja, hal-hal yang Oh iya, saya menyimpang. pernah lihat. Itu kita Saya buat. pernah lihat berapa kali. Bagus sekali, metodenya Yes, bagus. Bagus yes. sekali, hebat, Nah, hebat. lalu kami juga undang teman-teman lainnya gitu yang punya apa ya, punya passion yang sama lah. Makanya Pendeta Iya. Brian kita undang, Pendeta Juwiner. Wah, Nanti siap-siap Pendeta Del kita undang kalau ada isu-isu waduh. yang sangat berat yang nggak bisa kita atasi. Itu Kalau salah satu ini yang kita buat. kalau isu-isu yang berat harus undang para dosen itu. Kalau Soalnya kita di isu-isu yang belakangnya, praktikal aja. soalnya di belakangnya Pastor Del kan ada hanya, jadi itu berat itu. Berat sekali. Oke, bro. Terima kasih Oh, waktunya. Saya sangat hargai waktunya. plus plus Ada lagi. lagi? Oh, plus. Tiap malam, Ah, tiap terlalu malam. banyak bicara tadi. Tiap malam gereja kita punya Zoom meeting untuk ibadah terus rutin setiap harinya. Jadi Hmm. nonstop. Oh, berarti Ketakutan pakai kita, yang premium. yes, pakai yang pro. Pro. Iya, pro. Ketakutan kita cuma satu, Pastor Del. Hmm. Kalau corona nggak ada lagi, apakah geliat rohani kita seperti waktu corona ini? Iya, iya, iya. Betul, betul. Itu Itu jadi ketakutan kita. tantangan dan pergumulan kita semua. Iya, Thank itu you. jadi tantangan. Oke, kita mau akhiri dengan doa. Saya mau berdoa, boleh? Oke, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami naikkan syukur, terima kasih kepadamu untuk kesempatan yang indah pada saat ini. Kami boleh berbicara dengan hambamu Pendeta Dedi Kurniawan yang telah membagikan beberapa pengalaman ataupun sharing beberapa materi yang boleh membawa pemikiran kami dalam penginjilan untuk lebih maju lagi, untuk kami boleh menggunakan setiap aplikasi ataupun kemampuan-kemampuan yang ada, source-source yang ada untuk pelayanan penginjilan, baik lewat jemaat kami maupun juga pelayanan penginjilan yang lebih luas lagi. Terima kasih untuk pemaparan yang Tuhan Engkau berikan lewat hambamu ini, boleh menyampaikan beberapa hal yang membuka wawasan kami, untuk kami boleh terlibat aktif di dalam pelayanan di dunia digital, sehingga banyak materi-materi konten-konten positif dan rohani yang boleh hadir di sana menjadi pilihan bagi umat Tuhan untuk boleh menyaksikannya. Lebih khusus satu penekanan penting bagaimana harus memperhatikan pelayanan kepada jemaat yang digembalakan sebagai hal yang utama. Biarlah itu boleh menjadi berkat untuk setiap yang mendengar dan menyaksikan akan YouTube podcast ini. Kami berdoa secara khusus untuk Pendeta Dedi Kurniawan dan istri. Tuhan memberkati dalam kerinduan mereka untuk memiliki buah hati di dalam keluarga mereka. Biarlah Engkau akan mendengar permohonan mereka dan memberikan kepada mereka dalam waktu yang tidak terlalu lama. Tuhan akan mengaruniakan pada mereka seorang anak yang boleh menjadi sukacita di tengah-tengah keluarga, memperlengkapi mereka menjadi suatu keluarga yang utuh di dalam Tuhan. Berdoa untuk pelayanan mereka di Jemaat Menteng. Tuhan memberkati, berikan kepada mereka saat ini keahlian yang baik untuk dapat diterapkan dalam pelayanan kepada umat,
di tengah-tengah wabah corona seperti saat ini, menggunakan media-media yang ada, seperti yang sudah disampaikan tadi, biarlah itu semua dapat tetap membangunkan kerohanian anggota jemaat setia pada Tuhan, dan bahkan sesudah wabah ini berakhir, anggota-anggota kami pun tetap setia pada Tuhan. Berkati dalam kesehatan, kekuatan untuk Pendeta Dedi dan istri, berkati dengan hikmat akal budi dari sorga dalam pelayanan, dan berikan juga kerjasama dengan baik dengan pendeta, rekan kerja yang ada di sana. Terima kasih Tuhan, Engkau mendengar menjawab doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Amin. Pastor Del, Terima kasih. ini Yes. di podcast ya? Ya. Di YouTube. Oh iya. YouTube podcast. Kita juga Ya. YouTube. Kita juga punya podcast YouTube. sebetulnya. Cuma karena udah Wah, hebat sekali. setahun ya, setahun lebih, jadi podcast udah nggak ada lagi di kepala karena rutin. Jadi obrolan sahabat sore. Ada 2 channelnya. Pelajaran sekolah sahabat, dan 1 obrolan sahabat sore khusus anak muda, Kongko. Podcast Dirilis juga di harus mana? Dirilis di Spotify. di Spotify dan Anchor. Oh, dan Udah 1 tahun, Oh, udah 1 tahun lebih. Udah mau 2 tahun. hebat. Iya, iya. Ini kita dalam bentuk YouTube, tapi podcast. Ya, ngobrol ya. Cool. Iya. Keren. Oke, bro. All the best. Thank you so much. God Thank you. bless you. Bye. Salam buat Ibu Pendeta dan keluarga. Siap. Salam berkati.